Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wilda Nurhaida Pertiwi dengan rekan saya Jessica Marlinda Sialagan. Kami adalah mahasiswa Akademi Farmasi YPF Kota Bandung. Kami akan mereview salah satu karya tulis ilmiah dibuat oleh Nisa Ulzana tahun 2021 dengan judul Evaluasi Penggunaan Antibiotik pada Pasien dengan Penyakit Gonor di salah satu klinik Pratama Kota Bandung. Pembuatan karya tulis ilmiah ini dilatar belakangi dengan banyaknya kasus penyakit infeksi menular seksual atau yang akan kita sebut dengan IMS. IMS menempati peringkat 10 terbesar alasan orang berobat di negara-negara berkembang. Gonor adalah salah satu penyakit IMS yang paling umum. Penggunaan antibiotik untuk pengobatan gonor ini, jika dilakukan tidak benar, akan menyebabkan resistensi pada bakteri N. gonore, di mana penyakit gonor yang tidak ditangani dengan tepat akan menyebabkan terjadinya infeksi ulang dan terjadi komplikasi hingga dapat mengarah pada HIV. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi penggunaan antibiotik pada pasien gonor yang peneliti lakukan di salah satu klinik Pratama Kota Bandung. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penggunaan antibiotik pada pasien gonor di salah satu klinik Pratama Kota Bandung. Kemudian untuk mengetahui evaluasi penggunaan antibiotik dengan resistensi tinggi pada pasien gonor di salah satu klinik Pratama Kota Bandung menurut buku pedoman penanganan infeksi menular seksual 2016 dari Kemenkes Republik Indonesia. Kemudian permasalahan dari karya tulis ilmiah ini berdasarkan latar belakang yang tadi saya jelaskan, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana profil penggunaan antibiotik pada pasien gonor di salah satu klinik Pratama Kota Bandung yang diambil pada periode Januari 2019 hingga Desember 2019? Dan bagaimana evaluasi penggunaan antibiotik dengan resistensi tinggi berdasarkan buku pedoman penanganan infeksi menular seksual 2016 dari Kemenkes Republik Indonesia? Kemudian subjek penelitiannya di sini ada populasi dan sampelnya. Untuk populasinya dalam penelitian ini adalah seluruh dokumen resep periode Januari hingga Desember 2019 yang mengandung antibiotik untuk pasien dengan diagnosa gonor. Populasi penelitian ini sejumlah 42 resep. Kemudian sampel yang diambil dari pasien dengan diagnosa gonor di salah satu klinik Pratama Kota Bandung periode Januari 2019 hingga Desember 2019 yang memenuhi kriteria administrasi, juga kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusinya yaitu resep periode Januari hingga Desember 2019, resep yang mengandung antibiotik, resep yang memenuhi kelengkapan administrasi, juga data rekam medis lengkap untuk pasiennya. Kemudian kriteria eksklusinya yaitu data rekam medis tidak lengkap, kemudian resep yang penulisannya tidak jelas dan tidak lengkap administrasinya. Masuk ke metode penelitian, rancangan penelitian ini bersifat deskriptif non-eksperimen yang bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan antibiotik. Pengambilan datanya dilakukan secara retrospektif menggunakan data sekunder berupa penelusuran dokumen resep selama periode Januari 2019 hingga Desember 2019. Kemudian instrumen penelitiannya yang menjadi instrumennya adalah dokumen resep, rekam medis, dan pedoman. Yang menjadi variabel pada penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, status perkawinan, diagnosa, jenis antibiotik, dosis antibiotik, dan rute pemberian obat. Pengolahan dan analisis datanya dilakukan secara statistik deskriptif dengan variabel numerik atau kuantitatif yang menggambarkan karakteristik data. Hasil pengolahan data nanti disajikan dalam bentuk tabulasi. Kemudian waktu dan lokasi penelitiannya, pada saat peneliti melakukan penelitian itu pada Juni 2020 hingga Agustus 2020 di lokasinya salah satu klinik Pratama Kota Bandung. Selanjutnya, hasil penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya Jessica Marlinda Sialagan. Silahkan. Saya Jessica Marlinda, saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Pertama-tama di sini ada profil penggunaan antibiotik pada pasien gonore. Berdasarkan pada penelusuran resep periode Januari sampai Desember 2019 yang dilakukan terhadap 42 sampel di salah satu klinik Pratama Kota Bandung, karakteristik pasien gonore yang menggunakan antibiotik adalah sebagai berikut.
Pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari seluruh sampel yang diteliti, jumlah pasien laki-laki 98% lebih banyak dibandingkan dengan pasien perempuan, 2%. Tingginya angka kejadian gonore pada pasien laki-laki dimungkinkan karena laki-laki memiliki tingkat stres yang lebih tinggi terhadap suatu hal. Tabel 4.3 status pernikahan pasien dengan diagnosa gonore. Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa penderita gonore mayoritas berstatus belum menikah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Jawas dan Murtiastutik 2008 menjelaskan bahwa mayoritas penderita gonore terjadi karena pasien belum menikah. Karena mereka menganggap dirinya bebas dan tidak terikat oleh suatu pernikahan yang mengharuskan untuk setia pada satu pasangan saja, melainkan berganti-ganti pasangan sesuai keinginan. Tabel 4.4 pasien penderita gonore berdasarkan usia. Dapat diketahui bahwa mayoritas adalah pasien pemuda atau dewasa pada rentang usia 18-65 tahun, yaitu sebesar 93%. Gambaran usia mayoritas pasien gonore sama dengan penelitian oleh Jawas dan Murtiastutik 2008 juga menggambarkan penderita gonore paling banyak pada rentang usia 25-44 tahun atau termasuk pasien pemuda atau dewasa. Berdasarkan tabel 4.5, gejala terbanyak pada pasien gonore di salah satu klinik Pratama Kota Bandung adalah nyeri buang air kecil, 95%, kencing bernanah, 67%, buang air kecil terasa panas, 52%, nyeri perut bagian bawah, 26%, demam, 19%, bengkak pada penis, 5%, bengkak pada skrotum, 2%, dan keluar cairan kuning vagina, 2%. Menurut Irianto, 2014, gejala penyakit gonore pada pria dan wanita paling spesifik yaitu keluarnya cairan putih atau kuning disertai bau yang menyengat dari alat kelamin, lalu diikuti dengan timbulnya nyeri saat buang air kecil dan terasa panas. Tabel 4.6 penggunaan antibiotik berdasarkan diagnosa pasien. Mayoritas diagnosa pada pasien gonore adalah gonore ureteritis, 98%. Ini sesuai dengan jumlah pasien laki-laki yang juga mayoritas di salah satu klinik Pratama Kota Bandung dengan gejala kencing bernanah dan nyeri buang air kecil akibat Neisseria gonore yang menginfeksi bagian ureter sehingga terjadi radang uretra atau ureteritis. Evaluasi penggunaan antibiotik dengan resistensi tinggi menurut buku Pedoman Nasional Penanganan Penyakit Menular Seksual. Kementerian Kesehatan RI tahun 2016. Berdasarkan pada penelusuran resep periode Januari sampai Desember 2019 yang dilakukan terhadap 42 sampel di salah satu klinik Pratama Kota Bandung, berikut adalah gambaran antibiotik yang digunakan terhadap pasien dengan diagnosis gonore. Tabel 4.7, ada 7 jenis antibiotik yang digunakan pada pasien salah satu klinik Pratama Kota Bandung. Terdapat jenis dan golongan antibiotik cefalosporin, quinolon, tetrasiklin, dan aminoglikosida. Jumlah penggunaan antibiotik terbanyak adalah ciprofloxacin 62%, kanamisin 57%, cefixim 33%, doxycycline 24%, tetrasiklin 9%, levofloxacin 5%, dan ceftriaxone 5%. Jadi dapat disimpulkan, yang pertama, profil penggunaan antibiotik pada pasien gonore di salah satu klinik Pratama Kota Bandung pada periode Januari 2019 hingga Desember 2019 meliputi 98% pasien laki-laki dan 2% pasien perempuan. Distribusi status perkawinan 67% belum menikah dan 33% menikah. Distribusi umur terbanyak pada kelompok pemuda atau dewasa 18-65 tahun dengan persentase 93% dan diagnosa terbanyak gonore ureteritis sebanyak 98%. Yang kedua, penggunaan antibiotik terbanyak pada pasien gonore adalah ciprofloxacin 62%, di mana tidak sesuai dengan kaidah tepat indikasi obat, dan dosis dengan standar acuan buku Pedoman Penanganan Infeksi Menular Seksual Kementerian Kesehatan RI tahun 2016. Sarannya, yang pertama, penggunaan antibiotik terbanyak masih ciprofloxacin memperlihatkan bahwa perlunya monitoring dan penyuluhan dari pemerintah mengenai penggunaan antibiotik yang tepat untuk pengobatan infeksi menular seksual kepada dokter atau klinik Pratama, agar dapat mengurangi kasus resistensi dan efek samping dari pengobatan. Yang kedua, peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lanjutan terhadap resistensi ciprofloxacin pada pasien gonore, sehingga dapat diketahui apakah ciprofloxacin masih dapat terus digunakan untuk pasien gonore atau tidak.
Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.